Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Terkhusus kepada akhin al-mahbub al-habib Syakir al-Attas. Dan juga di sini ada Haji Kliwon. Yang insyaAllah mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umur, sehat afiah. Terkhusus kepada akhin al-barakah Fadilatul Sayyid, jantung hati belahan jiwa, Al-Habib dan Al-Mahbub Al-Habib Zaidan bin Haidar bin Yahya mata'an Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaAllah beserta tim hadrahnya semuanya masuk surga nggak pakai dihisab insyaAllah. Amin ya Rabbal. Terkhusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an ghadana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhhari ma'dini sirrika al-asma fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang, yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah berkah daripada acara ini apabila Allah matikan kita dalam waktu dekat maupun yang akan datang, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Salam terkhusus kepada keluarga besar anak rantau Korea. Oh, di sini ada opa berarti. Ada opa-opanya ada ya. Insyaallah ini opa yang sejati. Oh iya, tadi saya mau sebut semuanya, saya nggak tahu siapa yang saya harus sebut. Ini yang harus disebut kurang lebih 227 orang. Kira-kira disebut apa jangan? Terkhusus kepada semua, khususnya kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Rohadi, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama. Terus teman-teman dari rantau Korea Gading Kelampes ya. Ketua Sugeng Riyadi, SH Eskom, Ketua Korea Robi Maulana atau yang mewakili, dan juga di sini ada Tohadi lurahnya. Ya ada ya Bapak ya. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan baik yang disebut maupun yang tidak disebut, mohon maaf tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat al-fagir kepada antum semua. Yang insya Allah yang pastinya di malam ini nama kita sedang disebut oleh Allah di hadapan Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Saya nggak banyak-banyak. Tadi Habib Zidan bilang, saya tahu kita masih senang bersolawat, betul ya? Saya nggak lama, kurang lebih insya Allah selesai jam 1. Boleh, boleh. Sanggup? Saya enggak.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini halal bihalal Syawal nih. Ini halal bihalal. Sesuatu yang menyangkut halal bihalal di dalamnya pastinya ada silaturahmi, betul? Nabi SAW mengatakan di dalam hadis sahih, beliau mengatakan barang siapa yang menjalin silaturahmi karena cintanya kepada Allah, menjalin silaturahmi karena hubungan dunia hingga ke akhirat, maka kata Nabi yang pertama, orang yang paling pandai menjalin silaturahmi, Allah berikan rezeki yang banyak. Mau rezeki banyak? Buat apa? Apa? Haji, buat selot. Jangan bib. Ada lagi? Buat apa? Umroh. Umroh, haji. Nikah. Hah? Umroh. Umroh, haji, sedekah, nikah. Betul ya? Kenapa yang disebut semuanya baik-baik? Kenapa? Kalau banyak rezeki yang disebut semuanya baik. Haji, umroh, sedekah, nikah, yang dibicarakan yang baik dijawabnya. Kenapa? Karena duitnya nggak ada. Kalau ada duitnya beda lagi. Betul apa enggak? Perempuan banyak duit glowing. Laki duit banyak tukang kawin. Maaf, perempuan kenapa nggak setuju? Nggak terima. Maaf, biar saya jelasin sebentar, boleh? Boleh ya? Yang laki diem aja, diem. Hari ini harinya buat kaum laki-laki. Saya cuma mau katakan, di dalam Al-Quran terdapat firman-firman Allah, betul? Berarti di dalam Al-Quran itu kalamnya siapa? Siapa yang bicara? Allah. Setuju? Salat 5 waktu ayatnya ada dalam Al-Quran. Zakat ayatnya ada dalam Al-Quran. Sedekah ayatnya ada dalam Al-Quran. Musyawarah ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Yang bilang nggak ada kafir. Boleh tanya guru-guru para kiai, ayatnya ada, berarti ayat tersebut firman siapa? Yang bicara siapa? Yang memperbolehkan siapa? Urusan apa perempuan nggak ngizinin? Tapi tolong, kalau kita punya poinnya banyak, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4, tolong jaga perasaan perempuan dong. Ya. Maaf mas, maaf, beribu maaf. Perempuan ini kan perasaannya rentan mas. Betul ya? Kalau dikecewain gampang luka. Salah sendiri, siapa suruh ngasih PHP sama laki-laki? Saya selesain dulu silaturahmi, boleh ya? Tapi masih panjang waktunya. 2 menit lagi. Rezeki, kata Nabi SAW, orang yang pandai menjalin silaturahmi, Allah luaskan rezekinya yang berkah. Mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Mau kaya apa mau berkah? Kalau saya hidup, saya pengen mintanya sama Allah biar jadi orang kaya yang berkah. Jangan ikut-ikut ya. Yang kedua kata Nabi apa? Orang yang pandai menjalin silaturahmi, Allah panjangkan umurnya. Mau panjang umur? Yang lain mati, kita doang sendirian mau? Jangan main amin dulu. Bahaya salah berdoa, Allah kabulkan, ini jadi musibah besar buat kita. Kadang manusia kalau dapat ujian minta sama Allahnya apa? Ya Allah, tambahkan hamba kesabaran. Betul ya? Jangan pernah minta sabar, gak akan ada orang yang minta bisa tambah sabar, gak akan. Kalau kita dikasih ujian, minta ditambahkan sabar, insya Allah ujian hari ini akan lebih besar daripada yang kemarin. Mintanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Insya. Jadi mintanya bagaimana? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin ya rabbal. Jadi umurnya manfaat. Bib, saya punya teman silaturahminya rajin. Saking rajinnya, habis setiap sholat subuh mampir ngopinya di rumah saya berhari-hari. Itu bukan rajin silaturahmi, namanya ngerepotin. Yang ketiga, tapi di sini katanya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan orang yang dimaksud pandai silaturahmi dipanjangkan umurnya, walaupun umurnya enggak sampai 60, enggak sampai 70, 40, 30 tahun dia meninggal dunia, tapi amal ibadahnya terhitung sebagaimana lebih daripada umurnya, insya Allah. Yang ketiga, ini doa kita nih sering yang kita minta rezeki sama panjang umur, betul ya? Yang ketiga, yang terakhir kita sering minta sama Allah apa? Jodoh. Emang kamu mau? Aku atau dia? Tapi maaf, kami sudah ada yang punya. Pasaran turun langsung Habib. Yang ketiga, apa yang kita minta sama Allah? Masuk. Nah, siapa yang ngomong tadi tuh? Sini, sini, sini. Sini. Namanya siapa? Namanya siapa? Yang ketiga kita minta apa? Masuk sur. Punya kaca di rumah. Pernah ngaca? Pernah tanya sama yang di kaca, kita pantas nggak sih masuk surga? Sholat enggak, ngaji enggak, TikTok live sering, gibah apalagi, istri sama suami bengis jahat. Kalau nanya suami cuman urusan duit, Pak bawa duit apa enggak? Sekarang saya lagi bingung Pak, istri sekarang saya bingung bener-bener, ini istri atau debt collector. Maaf, tahu Abu Nawas? Pernah dengar kisahnya Abu Nawas? Abu Nawas radhiyallahu anhu waradahu adalah seorang yang alim, saleh. Setiap hari baina maghrib wa isya, dari maghrib sampai ke isya, enggak pernah lepas zikir kepada Allah, baca kulhu 15.000 kali. Setiap satu rakaat salat khatam Quran. Kita tahu enggak doanya Abu Nawas? Hafal doanya Abu Nawas? Ilas tulil firdaw wala naril fahab waghfir dhunubi fa innaka dzambin. Abu Nawas yang sholatnya satu rakaat khatam Quran, yang setiap maghrib sampai ke isya itu baca kulhu kurang lebih 15.000 kali, doanya begitu. Ya Allah, hamba sadar nggak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu ya Allah, terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Abu Nawas sadar diri, dia seorang hamba yang banyak kekurangannya, sadar diri nggak pantas masuk surga. Lah kita tiap hari bikin dosa, tiap hari jahat sama orang, terus tiba-tiba mau masuk surga. Maaf kalau kata orang Betawi, emang surga punya bapak lu apa? Yang namanya kalau kita masuk surga, mau mintanya masuk surga, jangan karena ibadah kita. Ibadah kita nggak ada apa-apanya. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain, beliau mengatakan, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu,
Bukan emas permata yang berada di dalam surgamu, kami ingin masuk ke dalam surgamu, melainkan ada kekasih hati kami, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masukkan kami ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini caranya kalau kita mau masuk surga, sebut nabinya. Kalau ini sudah dijalankan, setiap silaturahmi kita bisa ngejalin dengan penuh kebaikan, maka Allah akan tetapkan, apa kata Allah, mati dengan membawa iman, sehingga kita dalam keadaan matinya husnul. Amin ya rabbal. Saya mau tanya, yang jomblo banyak apa enggak? Ayo coba. Janda enggak termasuk ya? Duda juga enggak termasuk. Oh iya, maaf. Aku sudah siapin buat kamu kok. Setuju nggak? Kalau Habib siapin satu wanita buat Habib Zaidan. Nggak setuju? Egois. Lihat ya A, yang namanya perempuan itu selalu mintanya diperhatiin, tapi memperhatikan nggak mau. Betul apa enggak? Yang namanya perempuan pengennya diliatin, diperhatiin, suaminya boro-boro. Saya tolong jawab yang jujur, yang laki-laki. Pak, tadi siang dimasakin nggak sama istri? Enggak. Ibu nggak masakin, bapak enggak? Masak. Saya mau tanya sama bapak, tadi kalau yang seandainya tadi masak, saya mau tanya, semalam nanya nggak bapak, sayang besok mau dimasakin apa? Nggak pernah. Apaan aja dimakan. Maaf, kalau ada istri yang begitu, lebih baik tuker tambah pak. Bu, ibu, sayang, I love you. Enakan main sama perempuan, Bib. Begitu I love you teriak. Kalau sama laki kan jijik, Bib. Mas, bro, I love you. Kan nggak enak. Sangar banget gitu, Bang. Bu, nok. Saya kalau udah bertemu dengan wanita susah berkata-kata. Tapi saya coba untuk istiqomah. Bu, mau dicintain suami mau? Kasih yang terbaik. Apa? Diam. Ini nggak bisa dibelain dikit nih. Diam. Bu, suami rezeki bukan? Pak, istri rezeki apa musibah? Bu, Nabi pulang Isra Mi'raj tuh bu, sebelumnya dia turun, Nabi sebelum turun diperiksain surga sama neraka, Nabi dikasih lihat. Yang di neraka paling banyak laki apa perempuan bu? Paling banyak laki apa perempuan? Tahu nggak masalahnya apa? Masalahnya laki-laki sembarangan lu. Ini orang sini kalau ngomong sembarangan kayak orang nyebrang, Bib. Dengerin. Kenapa? Banyak istri yang dimasukkan ke dalam neraka karena tidak ada ketaatan kepada suaminya. Bib, gimana saya mau taat sedangkan suami saya tidak ibadah? Bodoh amat, taat. Bib, suami saya tukang main judi, taat. Bib, suami saya tukang minum minuman keras, taat. Gak boleh pilih-pilih, gak boleh. Ada satu wanita dijadikan bidadari surganya Allah, punya suami bengis, jahat, ahli maksiat, ngaku Tuhan. Siapa itu istrinya? Itu kenal, itu tahu seorang wanita dijadikan bidadari surganya Allah.
buah ketaatan dengan suami, punya suami Fir'aun. Di sini ibu ada yang suaminya kayak Fir'aun, ada? Mudah-mudahan nggak ada di atas panggung. Kalau ada di atas panggung bahaya juga ini. Ya Bu ya. Tak, setiap wanita, maaf, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu, lu jangan suka egois juga, jangan. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ridho Allah sebelum kalian menikah, wahai para wanita. Sebelum kalian menikah, ridho Allah terletak kepada orang tua kalian. Jika seorang laki-laki datang kepada kalian menyatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridho Allah yang terletak kepada suami, yang kepada orang tua pindah kepada suami. Kunci surga seorang istri ada sama suami. Nih saya mau bilang dulu sama panitia, panitia maafin. Biasanya kalau saya habis diundang rumah tangga pada rusak. Bu, minimal kalau kita susah taat istiqomah setiap mau tidur dandan. Mau tidur dandan minimal pakai lipstik aja. Maaf, laki-laki senang nggak ngelihat perempuan dandan? Kalau ngelihat istri dandan senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Lelahnya seorang suami jika melihat istrinya cantik, berseri-seri, demi Allah dia capek cari duit, kerja sampai ke luar negeri, begitu pulang ngelihat istri cantik, capeknya ditaruh di pagar. Betul nggak Mas? Saat suami pulang, istri buka pintu, waalaikumsalam, ambil tangannya, cium tangannya, kibasin rambutnya. Terserah mau keluar kutu, kecoa, terserah. Yang penting niat dulu ngebahagiain suami. Seneng nggak ngelihat istri dandan? Jujur bapak, jujur ngelihat nggak istri dandan? Modalin PA. Mau punya istri dandan, emang lu kata pakai tepung, pakai bedak? Lipstick aja udah 125 mas bro. Belum lagi eyeliner 220. Belum lagi yang namanya nih merah-merahin pipi, apa namanya tuh? Blush on, ada yang sekarang 80 warna 875.000. Skincare aja dari harga yang 800.000 sampai yang 15 juta ada. Habib kau tahu istri saya? Tugasnya istri memang tukang ngabisin duit suami. Jadi jangan pernah pelit sama istri, kasih. Jangan pernah sesuatunya. Maaf, yang namanya istri diberikan suami rezeki. Rezeki itu datangnya 2 kali lipat Allah ganti buat istri kita. Paham ya Mas ya? Jangan pelit sama istri. Jangan pernah pelit. Kasih yang banyak. Kasih lagi. Terus kasih. Kasih lagi. Dia nggak dandan juga. Ganti. Ini kesempatan Rifki Habib. Kesempatan minta maaf. Kita laki-laki cuman tugasnya Allah catat di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tugasnya kita laki-laki jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Ar-rijalu qawwamuna 'alan, pengayom, pemberi kasih sayang, bikin dia tenang. Istri memang maaf, perempuan hatinya itu nggak akan pernah bisa istiqomah, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah kasih kelebihan. Perempuan itu punya perasaan 99 mas. Kita laki-laki Allah kasih perasaan cuma 1. Makanya laki-laki kalau udah cinta sama satu perempuan nggak akan pindah ke lain hati. Nggak percaya? Nggak percaya? Kalau dibilang perempuan bisa ngebagi cintanya, percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Maaf, sholat subuh yang pertama Agus WhatsApp, Nok, jangan lupa sholat subuh ya Nok. Dijawab, sudah mas, alhamdulillah. Mas sudah apa belum? Enggak lama Agus tidur. Bambang WhatsApp,
No. Nanti pagi kita lari bareng you know. Dijawab apa lagi? Ayo mas. Yang namanya perempuan bisa ngebagi perasaan dalam satu waktu. Banyak di tempat orang yang dititipkan cintanya dari perempuan. Karena Allah kasih ke 99 perasaan perempuan. Perempuan itu bisa cinta sama harta, bisa cinta sama dirinya, bisa cinta sama suaminya, bisa cinta kepada anak-anaknya, dan cinta juga dengan harta dan dunia. Kalau Allah kasih kelebihan laki-laki, Allah kasih 99 akalnya. Yang namanya laki-laki, makanya banyak seorang suami yang ngakalin istrinya. Betul nggak? Taruh duit di selip-selipan kan? Diakalin gimana caranya itu duit nggak ketemu sama istri kita. Dan istri juga begitu. Kalau udah ngerogoh kantong suami, begitu yang dilihat ada duit, ih alhamdulillah rezeki, duit nemu lah. Itu di kantong suami. Ngomong, jangan main ditelan makan aja. Istri sekarang kan begitu ya. Padahal yang namanya di dalam kitab Duratun Nasihin, seorang suami itu Allah angkat derajatnya. Maaf, yang pertama kalau nyuciin baju suaminya, nyuciin baju suami, Allah angkat 1000 derajat di hadapan Allah. 1000 dosa diampuni oleh Allah. Itu nyuciin baju suami. Dengar nggak? Tapi yang sekarang istri sekarang susah pak, kita diangkat derajatnya sama Allah. Kenapa? Karena yang diangkat derajatnya sama Allah tuh LG, Samsung, Changhong. Mesin cuci. Ambil baju suami, main celupin aja. Kadang bapak nggak mandi-mandi, dimasukin ke mesin. Rusak istri sekarang mah. Bu, ya bu ya. Bu, sayang sama suami ya. Minimal kalau nggak bisa dandan senyum. Ngadepin suami itu senyum. Nanti mau tidur, ayang, I love you. Senyum. Besok pagi bangun, ayang, good morning. Siang, ayang, lunch yuk, makan siang yuk yang yuk. Sore sediain kopi, ubi, sambil senyum yang, ayo kita ngopi bareng yuk yang yuk. Insya Allah malam ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lah hidup nggak pernah senyum, tiba-tiba seharian senyum. Tugas kita apa? Ngejaga perempuan, ngejaga hati perempuan. Itu tugas laki-laki. Kenapa harus dijaga? Al-Imam Ghazali mengatakan perempuan itu ibaratnya hatinya itu gampang pecah. Perasaan perempuan itu ibarat cermin, kata Imam Ghazali. Tahu cermin? Kalau dielap tiap hari, ntar, nanti ya. Udah dapat surat cinta. Berarti ya 1 menit lagi lah. Nggak terima, diomelin panitia, nah gua yang diomelin. Sampai mana tadi tuh? Perempuan perasaannya ibarat, hatinya tuh ibarat cermin. Kenapa? Dilapin, tiap hari dilapin. Kalau kita punya cermin di rumah tiap hari dilapin, bagus apa enggak? Diseka bagus apa enggak? Tapi kalau kelempar batu, hancur enggak? Bisa enggak disusun? Begitu disusun bisa enggak kembali sempurna? Begitu juga perasaan perempuan mas. Kalau perempuan sudah disakitin, insya Allah dia pasti akan memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang. Kenapa? Karena perempuan, karena wanita itu punya sifat pendendam. Hari ini saya maafkan, tapi besok jangan salahin saya kalau saya berbuat hal yang sama. Betul nggak? Bib, siapa bilang perasaan perempuan seperti kaca? Survei membuktikan. Karena perempuan itu hidup nggak pernah jauh-jauh dari kaca. Betul nggak? Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, lampu merah belok nengok mobil. Tuh perempuan. Betul nggak? Coba ada laki-laki yang doyan kaca. Kalau ada, namanya laki-laki tulang lunak. Paham ya? Kalau ada laki-laki yang doyan kaca, namanya laki-laki tulang
Habis di presto kali itu orang. Maaf. Saya lagi nggak habis pikir sama perempuan. Segala kaca itu jadi obat buat dia. Lagi nangis ngaca. Betul nggak? Di TikTok, di Instagram rame. Lagi netesin air mata. Sempet-sempetnya bikin video. Itu kalau nggak blow on gila. Maaf. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Mau minta perhatian gitu. Maaf, hati kita udah terlalu keras untuk wanita-wanita yang mengobral cintanya. Bu, Nok, saya mau tanya, di motor ada kaca apa enggak? Apa namanya? Ini ada bapak polisi nih. Saya mau tanya, fungsinya spion biar apa kita tuh? Tuh kan, blow on enggak? Spion di motor itu ikhtiar kita di jalan. Kalau mau ke kanan, lihat dulu ke spion tuh ke belakang. Biar kita nggak celakain orang. Kalau mau ke kiri, nengok dulu ke belakang. Biar kita juga nggak dicelakain. Kenapa? Yang namanya spion itu untuk ikhtiar kita di jalan. Agar kita selamat di dunia. Saya baru ngeh Pak, Bu. Yang namanya hadis Nabi SAW mengatakan, wahai para pria, wahai para laki-laki, jangan sekali-kali kalian berjalan di belakang perempuan. Itu Nabi yang ngomong, saya baru sadar sekarang. Kenapa? Nggak percaya? Lihat di jalan. Sen kanan perempuan kalau udah bawa motor, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Betul apa enggak? Di dunia aja udah nyusahin, gimana di akhirat coba? Tapi saya baru sadar. Kenapa perempuan itu nengok? Buat apa spion nengok kemana? Buat kemana? Ternyata Pak, saya baru sadar perempuan itu kenapa nggak pernah mau ngelihat spion ke belakang. Tapi yang dia cari adalah yang dia sama ini. Kita tahu perempuan itu kalau ngaca, spionnya itu kalau lagi jalan spionnya pada berdoa ya Pak ya. Madep mukanya ya, betul nggak? Saya baru sadar ternyata perempuan kenapa nggak pernah mau lihat spion ke belakang. Karena perempuan nggak pernah mau lihat masa lalu, yang dia cari adalah masa depannya Pak. Siapa masa depannya? Kita kaum laki-laki. Bawa istri kita, bawa anak perempuan kita, ajarkan tentang Allah, ajarkan tentang Nabi. Insya Allah ini akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan momen silaturahmi kali ini untuk merubah kehidupan kita agar kita jauh lebih baik dan bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Belum Pak, main Al-Fatihah aja. Oh ini ada. Ini minta maaf, minta ridha. Panitia mana panitia? Udah nyebar. Coba panitia berdiri coba. Ini setelah ini akan ada gelar sorban untuk sedekah pembangunan Madrasah Diniyah Al-Wattaniyah. Ya, betul ya. Mana panitianya? Coba berdiri panitianya. Yang udah siap gelar sorbannya siapin. Kita baca sama-sama sholawat busyrah, hafal nggak? Allahumma salli wa sallim. Busyra salatan tubash. Kurang keras. Wa ahlana wa jami'a wa muallimina wa talabatna min yaumina hada illa yaumil Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatil badani wa
وصحبه وسلم بمالكي أكم سيلو أببركي أجاك أجالتا لن أجاهل أجاك سرقان أجاك berkah kang pinulya aja sampe mojo ora kowe becik tidak lama pinuji pinulya kok alus hati-hati kowe aja sembrono somonen terbagus akal manen uga seneng yang badia anak putung sakeluarga lamun dadi bagian perintah ada buah ojo ganti keraskan asa seneng karepe dewe sareng-sareng perintah lawan kira-kira Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم للداء واجبا ganti dasar iman akhlak bagus tumus sabar alus noto ati mapan taat dinabati Gusti tinggal ibadah tapi perintah amal keminoje ya koridor tanda syafaat saking kanjeng Nabi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa
زيدون عبو عم بكرين نسيدك أنقل الصحابة نبيك تربائك صلاة طيبة على حباب طيبة رجب النجايب صلاة طيبة على حباب طيبة رجب النجايب وسيدنا عمر ربن الخطب الفراق بدنا بسلاله بكوننا كوننا غزايدنا عثمان عنه بنوع فكنا ضران استمي وبربي لا لا يا غلايب صلاة طيبة ابن الابي طالب ككبر قسمولي يتنباب وهي أمة بجين نبي محمد جند يسموها كربت صحابة
محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. ولما نظم الفكر من محمد توكودا توجهت إلى الله تعالى بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يزال الإنسان فيه مشكورا وفيه فيه معمودا مال المقبولة وتوجهه في ذي الخالص والوصولة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتضافرة ولباب إزته تحاضر حاله تكشف في الغاية الغامرة. لا توجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد أحمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راتك دورك الشاملة ألا بالأخبار المخبوب لك المخصص بشرف الأخبار في كل موطن ومواطن القرب مظهر قاسم عبادك في عبادك وساكي كؤوس رشادك لأحلي ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المخبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرتك من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جاه هذا النبي الكريم ونتوصل لك بشرف مقامه الأديم أن تلحدنا في حركتنا وسكنتنا بعنين يديك وتحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بالجميل رعايتك وحسين بغايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك والهدى الحبيب غاية وتتقبل منا ما دقنا في منياتنا وأن تجعل من نصر هذا الحبيب وواله وأمة بركته وشريف وشاة أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين في جميع الجهات وأدم في جميع الأقطار منشورة مع الإسلام والإيمان بأحدها معمورة معنا وشف اللهم كربة المقروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك لبدك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأجلاء بأولاد الحق في جميعنا والأقطار وأيدهم بتأمين لك ونصرنا على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا وفي حرز المكين من الذنوب الخطايا وادمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنا واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على حد الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه المنسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا قلب ألوي شفاعة يا قلب ألوي شفاعة يا قلب ألوي شفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم آلها يا تريم آلها يا تريم آلها واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحام يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم.